Hello students. Oke, jumpa lagi dengan Sir. Pada kesempatan kali ini, Sir akan menjelaskan materi tentang sudut. Ya, oke, bagi students yang belum begitu mengerti atau memahami materi mengenai sudut yang ada di video-video sebelumnya, maka student harap perhatikan baik-baik video ini ya, supaya lebih bisa memahami materi mengenai sudut ini yang akan menjadi salah satu materi kita untuk ujian akhir semester. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Ya, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di kertas HVS ini. Di sini ada sebuah soal yang memiliki 4 buah sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Ya, anak-anak diminta untuk mencari besar sudut A yang ada di sini. Ya kan? Oke. Bagaimana mengerjakannya? Caranya sangat mudah. Anak-anak lihat. Keempat sudut ini yang sudah saya sebutkan tadi membentuk satu garis lurus. Ya kan? Oke, jadi anak-anak harus ingat, kalau sudah membentuk satu garis lurus berarti jumlah keempat sudut tersebut harus 180. Ya kan? Berarti kita ambil 60 derajat tambah 50 derajat tambah A sama dengan 180 derajat. 60 derajat tambah 50 derajat, hasilnya 110 derajat. Tambah A dengan A. A dengan A. Di sini kan tidak ada dituliskan, berarti kita tidak ditulis berarti 1A. Di sini juga ada tidak ditulis angkanya di depan kan, berarti 1A. 1A tambah 1A, maka hasilnya menjadi 2A sama dengan 180 derajat. Di sini 110 derajat tidak boleh ditambah dengan 2A. Kenapa? Karena mereka bukan suku sejenis. Oke. Karena itu, maka kita biarkan 2A ini sendiri. Otomatis 110 derajat yang positif di sini pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti 2A sama dengan 180 derajat dikurang dengan 110 derajat. Oke, berarti 2A hasil pengurangannya adalah 70. Berarti 2A sama dengan 70. Mau mencari nilai A, berarti 70 derajat dibagi dengan 2. Di sini kan kali kan, pindah lewat sama dengan menjadi bagi 2. Berarti A sama dengan 35 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, di contoh soal yang kedua, anak-anak bisa melihat di sini ada sebuah gambar juga sama. Ada 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Dan keempat sudut di sini membentuk satu garis lurus. Ya kan? Oke, berarti total ataupun jumlah keempat sudut di sini itu harus 180. Berarti kita tulis dulu 50 derajat ditambah 40 derajat ditambah X tambah X total sama dengan 180 derajat. 50 derajat tambah 40 derajat hasilnya adalah 90 derajat. X tambah X, ingat seperti yang di atas tadi. Di depan X kan tidak ada angka kan, berarti itu adalah 1X. Di sini juga 1X tambah 1X, maka hasilnya menjadi 2X. Berarti 90 derajat tambah 2X sama dengan 180 derajat. Kita mau biarkan 2X ini sendiri. Berarti 90 derajat yang di atas positif pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti 2X sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat. 2X sama dengan 90 derajat. Maka kita mau mencari nilai X kan? Maka di sini yang tadinya kali, maka pindah menjadi bagi
2. Berarti X sama dengan 90 dibagi 2. Berarti hasilnya X sama dengan 45 derajat. Oke, nah, contoh soal yang ketiga. Oke, di contoh soal yang ketiga anak-anak lihat di sini. Ya, nah, di sini ada sebuah gambar, ada 4 sudut. Dan 4 sudut tersebut membentuk sudut siku-siku, ya kan? Nah, berarti kita disuruh cari nilai X di sini berapa. Karena keempat sudut tersebut membentuk sudut siku-siku atau berpenyiku, maka jumlah keempat sudutnya total harus 90 derajat. Oke, kita mulai. Berarti 20 derajat tambah 20 derajat tambah X tambah 20 derajat lagi sama dengan 90 derajat, ya. Kita hitung dulu. 20 derajat tambah 20 derajat tambah 20 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Maka 60 derajat tambah X sama dengan 90 derajat, ya. Di sini 60 derajat dengan X ini tidak boleh langsung dijumlah, ya. Kenapa? Karena bukan suku sejenis, ya kan? Kalau kita mau mencari nilai X, maka bagaimana? 60 yang ada di sini yang positif pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti X sama dengan 90 derajat kurang 60 derajat. Berarti hasilnya X sama dengan 30 derajat. Oke, kita lanjut lagi contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, di sini ada gambar sebuah segitiga. Dan di sini ada buat tanda seperti ini kan. Berarti segitiga di sini adalah segitiga sama kaki. Nah, anak-anak harus ingat ya. Dalam sebuah segitiga sama kaki, besar sudut yang ada di sini dengan besar sudut yang ada di sini itu sama besar. Ya, anak-anak ingat kembali ya di video-video sebelumnya ya. Jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga harus 180 derajat. Ya, berarti anak-anak tidak usah bingung, sama saja. Berarti jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga ini harus 180 derajat juga. Berarti bagaimana? 40 derajat ditambah dengan X ditambah dengan X sama dengan 180 derajat. Kenapa di sini X tambah X? Karena tadi saya sudah jelaskan. Dalam sebuah segitiga sama kaki, besar sudut yang ada di sini dengan sudut yang ada di sini itu adalah sama besar. Makanya X tambah X. Oke, X tambah X maka dia menjadi 2X. Berarti 40 derajat tambah 2X sama dengan 180 derajat. Kita biarkan 2X ini sendiri. Berarti 40 derajat yang positif di sini pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti 2X sama dengan 180 derajat kurang 40 derajat. Berarti 2X sama dengan 140 derajat. Mau mencari nilai X di sini, maka ambil 140 derajat dibagi dengan 2. Maka nilai X yang ada di sini itu sama dengan 70 derajat. Oke? Contoh soal yang berikutnya adalah tentang segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ketiga sisi dalam segitiga tersebut itu adalah sama panjang. Karena termasuk ke dalam segitiga sama sisi, maka ketiga sudutnya itu juga sama besar. Ya. Jadi sudut 1, sudut 2, sudut ketiganya itu semuanya adalah sama. Lalu bagaimana kita mencari besar sudut A di sini? Ya, berarti A tambah A sama dengan 180 derajat. Kenapa? Kenapa harus tambah sama dengan 180 derajat? Ingat ya, dalam sebuah segitiga jumlah ketiga sudutnya harus 180 derajat. Oke ya. A tambah A tambah A. Tidak ada ditulis angkanya kan? Berarti 1A tambah 1A tambah 1A. Hasilnya menjadi 3A. Berarti 3A sama dengan 180
derajat. Kita mau mencari nilai A di sini. Ya kan, 3A kan berarti 3 kali A. Berarti 3-nya pindah lewat sama dengan menjadi bagi. Berarti A sama dengan 180 derajat dibagi 3. Maka nilai A adalah 60 derajat. Oke, contoh soal yang berikutnya. Anak-anak lihat, di sini ada sebuah gambar. Dan di sini dikatakan sama kaki kan, di sini panjang KM itu sama dengan panjang KL. Kalau di sini ada tanda seperti itu berarti sama kaki. Dengan demikian berarti besar sudut A yang ada di sini sama dengan besar sudut B, ya kan? Jadi di dalam soal ini anak-anak diminta untuk menentukan besar nilai A, besar nilai B, dan besar nilai C. Oke, kita kerjakan dulu. Kita mau kerjakan dulu yang mana? Tentu kita kerjakan mulai dari di sini dulu. Kita lihat sudut A di sini dengan 112 derajat di sini membentuk satu garis lurus. Berarti hubungannya adalah berpelurus. Berpelurus itu berarti jumlah sudut-sudutnya itu harus sama dengan 180 derajat. Otomatis kita tulis A tambah 112 derajat sama dengan 180 derajat. Kita mau mencari nilai A. Berarti 180 derajat dikurang dengan 120 derajat. Nilai A kita dapatlah 68 derajat. Setelah kita dapat nilai A, maka kita carilah nilai B. Nilai B berapa? Tadi kan sudah bilang kan, karena panjang KM dengan KL itu sama dan sama kaki, maka besar sudut A sama dengan besar sudut B. Tadi sudut A kita sudah dapat berapa? 68 derajat. Berarti besar sudut B juga 68 derajat. Oke, setelah itu maka kita sudah bisa mencari besar sudut C kan? Ya kan? Kenapa? Bagaimana caranya? Kita lihat sudut A, sudut B, sudut C itu berada di dalam sebuah segitiga. Ingat ya, jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga itu harus 180 derajat. Maka kita tulis sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. A dapatnya berapa? 68. Maka kita ganti nilai A dengan 68 derajat. Tambah B juga 68. Maka kita tulis 68 derajat. Tambah C sama dengan 180 derajat. 68 derajat tambah 68 derajat. Hasilnya 136 derajat. Tambah C sama dengan 180 derajat. Kita mau mencari besar sudut C. Berarti biarkan dia sendiri. Sudut 136 yang positif ini pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti C sama dengan 180 derajat kurang 136 derajat. Maka hasilnya sudut C adalah 44 derajat. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang terakhir. Ya, jadi di contoh soal yang terakhir ini anak-anak mungkin lihatnya pun sudah pusing ya. Ayo susah kali Oke, jangan takut ya. Kalau masih kurang paham, anak-anak perhatikan baik-baik penjelasan saya supaya anak-anak bisa mengerti ya. Oke, kita mulai ya. Di contoh soal yang terakhir ini, anak-anak diminta untuk menentukan besar sudut A, besar sudut B, besar sudut C, dan besar sudut D. Oke, kita kerjakan mulai dari yang mana dulu ya? Oke, kita kerjakan mulai dari A dulu di sini ya anak-anak. Kita lihat besar sudut A di sini dengan sudut 130 derajat di sini kan membentuk satu garis lurus kan. Oke, berarti anak-anak sudah tahu ya. Berarti bagaimana? Berarti sudut A ditambah dengan 130 derajat harus sama dengan 180 derajat. Atau juga boleh setulis 130 derajat tambah sudut A sama dengan 180 derajat. Oke, maka kita mau mencari sudut A di sini, maka bagaimana? 180 derajat kurang 130 derajat. Maka dapatlah besar sudut A 50 derajat.
Setelah dapat sudut A, maka kita cari dulu besar sudut B. Oke, anak-anak lihat di gambar. Sudut B dengan 100 derajat di sini membentuk satu garis lurus juga kan? Oke, berarti total kedua sudut tersebut harus 180 derajat. Berarti boleh kita tulis 100 derajat tambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Kita mau mencari sudut B. Bagaimana? 180 derajat dikurang dengan 100 derajat. Dapatlah hasilnya sudut B adalah 80 derajat. Oke, sekarang kan sudut A, sudut B kan kita sudah tahu. Ya kan? Kita sudah dapat. Next, berikutnya kita cari adalah besar sudut. Iya, betul, besar sudut C. Ya, besar sudut C. Anak-anak lihat. Sudut A, sudut B, dan sudut C ini berada di dalam sebuah segitiga kan? Oke, ya, karena berada di dalam sebuah segitiga, maka jumlah ketiga sudutnya harus totalnya berapa anak-anak? Iya, 180 derajat. Jadi boleh setulis sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Tadi sudut A kita sudah dapat berapa? 50. Berarti sudut A ini kita ganti dengan 50 derajat. Sudut B tadi dapatnya berapa? 80 derajat kan? Berarti B di sini boleh seganti menjadi 80 derajat. Berarti 50 derajat tambah 80 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. 50 derajat tambah 80 derajat hasilnya 130 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita cari sudut C di sini bagaimana? Iya, kita ambil 180 derajat dikurang dengan di sini positif kan, 130-nya kan pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Makanya menjadi 180 derajat dikurang dengan 130 derajat. Berarti besar sudut C dapatnya adalah 50 derajat. Oke, setelah dapat sudut C, maka kita mau mencari besar sudut D. Anak-anak perhatikan, sudut D kan di sini kan digambarkan. Bagaimana? Anak-anak lihat, 3 sudut di sini membentuk satu garis lurus kan? Ya kan? Kalau anak-anak lihat, kalau ada tanda seperti ini yang sepakai spidol warna biru, tanda seperti ini, siku seperti ini, berarti ini sudah pasti besar sudutnya adalah 90 derajat. Ya kan? Berarti jumlah ketiga sudutnya itu harus 180 derajat. Ya kan? Berarti cara mengerjakan atau mencari sudut D itu bagaimana? Berarti 25 derajat tambah 90 derajat tambah sudut D sama dengan 180 derajat. 25 derajat tambah 90 derajat hasilnya 115 derajat tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kita mau mencari sudut D ini kan, berarti biarkan dia sendiri. Berarti 115 derajat positif kan, pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti sudut D sama dengan 180 derajat dikurang dengan 115 derajat. Maka dapatlah besar sudut D itu adalah 65 derajat. Sekian penjelasan mengenai materi sudut pada video pembelajaran kita untuk kali ini. Ya, oke, jadi anak-anak tolong belajar dengan baik ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi anak-anak harus mempersiapkan diri dengan baik ya, belajar dengan rajin ya, supaya nilai semester anak-anak itu bisa bagus. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Bye-bye.